Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan NIM 102165, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah semester 6 UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH, dan di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 dengan judul Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP baru. Baik, pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP terbaru diatur di dalam pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu setiap orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Berdasarkan penjelasan pasal 450 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, penculikan adalah salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Lalu pada dasarnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksud untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya. Perampasan kebebasan atau pembatasan kebebasan dapat diartikan bukan hanya pidana penjara saja, namun dapat didefinisikan sebagai suatu pembatas kebebasan dalam segala bentuk. Sebagaimana definisi kebebasan merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontrol dari orang lain atau lembaga bertindak tanpa paksaan. Dalam KUHP terbaru, perampasan kemerdekaan merujuk pada tindakan seseorang yang secara melawan hukum mengambil atau menahan kebebasan orang lain. Perbuatan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penahanan, penculikan, atau segala bentuk pengekangan fisik yang membatasi kebebasan bergerak korban. KUHP terbaru atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasanya mencakup pasal-pasal yang memperjelas jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam perampasan kemerdekaan, serta sanksi yang dikenakan bagi pelaku. Perampasan kemerdekaan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena kebebasan pribadi adalah salah satu hak fundamental yang dilindungi oleh hukum. Secara spesifik, berikut adalah unsur-unsur yang umumnya terkandung dalam perampasan kemerdekaan. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut dilakukannya tanpa ada dasar hukum yang sah. Dua, pengambilan atau penahanan kebebasan, di mana ada tindakan nyata yang mengakibatkan korban kehilangan kebebasan bergeraknya. Tiga, niat atau kesengajaan, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dengan mengetahui bahwa perbuatannya akan merampas kebebasan orang lain. Sanksi pidana untuk perampasan kemerdekaan bisa beragam, tergantung pada berat ringannya perbuatan dan dampaknya terhadap korban, serta faktor-faktor lain yang diperhitungkan oleh hakim dalam persidangan. Selanjutnya ada klasifikasi pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP terbaru. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru di Indonesia, pidana perampasan kemerdekaan diatur sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang merampas kebebasan seseorang. Ini termasuk berbagai tindakan seperti penculikan, penahanan secara tidak sah, atau pembatasan kebebasan bergerak seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, perampasan kemerdekaan termaksud dalam tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. Klasifikasi ini meliputi berbagai tindakan yang secara tidak sah membatasi atau menghilangkan kebebasan seseorang. Berikut adalah beberapa klasifikasi yang bisa ditemukan dalam KUHP baru. Yang pertama, penyekapan, di mana tindakan menahan atau menyekap seseorang secara tidak sah, menghalangi mereka untuk bergerak bebas. Yang kedua, penculikan, tindakan membawa seseorang dari satu tempat ke tempat lain tanpa persetujuan mereka dengan tujuan tertentu seperti meminta tebusan atau tujuan lainnya. Ketiga, perbudakan dan perdagangan manusia, di mana tindakan memperlakukan seseorang seolah-olah mereka adalah barang dagangan atau memperjualbelikan mereka. Yang keempat, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana tindakan yang memaksa seseorang untuk tetap berada di suatu tempat atau melakukan sesuatu di bawah ancaman kekerasan. 5,
pengurungan ilegal atau menahan seseorang di suatu tempat tanpa dasar hukum yang sah. 6. Penghentian kebebasan bergerak, tindakan yang menghalangi seseorang untuk pergi atau bergerak bebas dari suatu tempat ke tempat lain. KUHP baru memuat aturan-aturan yang lebih detail dan spesifik mengenai jenis-jenis tindak pidana perampasan kemerdekaan ini, termasuk sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Reformasi hukum ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan dan kemerdekaan individu. Revisi KUHP juga mencakup perlindungan yang lebih luas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan individu. Tindakan perampasan kemerdekaan tidak hanya mencakup fisik seseorang, tetapi juga bisa merujuk pada situasi di mana seseorang dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya atau dihalangi untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Penting juga dicatat bahwa dalam KUHP terbaru ada upaya untuk lebih mendetailkan dan memperjelas jenis-jenis perampasan kemerdekaan serta prosedur penanganannya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan keadilan bagi korban. Itulah presentasi makalah kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.